Bayangkan Sob, kamu bangun besok, lalu tiba-tiba uang terus mengalir ke hidupmu. Seakan-akan dompet Anda punya magnetnya sendiri. Dalam pekerjaan, bisnis, dan apapun yang Anda lakukan, uang lebih memilih mendekat, bukan menjauh. Ini bukan sihir, tapi sebuah keterampilan yang dapat Anda pelajari. Satu keterampilan yang memang tak diajarkan di sekolah, tapi justru menjadi rahasia para miliarder dan orang-orang sukses di luar sana. Dan sekarang, Anda juga akan belajar rahasia tersebut. Saya akan bongkar 7 cara menjadi magnet uang, berdasarkan psikologi, neuroscience, dan buku-buku bisnis yang terbukti ampuh. Setelah menonton video ini, Anda bukan lagi manusia yang mencari uang, tapi uang yang mencari Anda. Dan sebentar lagi, satu persatu rahasia itu akan terbuka di hadapan Anda. Jangan kemana-mana ya. 1. Menghubungkan pikiran Anda dengan keberlimpahan. Ini bukan omong kosong motivasi, tapi sebuah proses yang dapat diukur dan dibuktikan secara ilmiah. Dalam buku Thinking Fast and Slow dan Atomic Habits, pikiran manusia lebih sering diberi instruksi negatif mengenai uang, seperti uang akar masalah atau uang bikin manusia serakah, sehingga bawah sadar Anda menolak kekayaan. Ini terjadi karena pikiran memang mencari keamanan. Dalam perspektif neuroscience, amigdala akan lebih aktif saat diberi stimulus negatif mengenai uang, sehingga terjadi perlawanan tak kasat mata saat Anda mencari peluang untuk lebih sejahtera. Bagaimana solusinya? Anda harus memprogram ulang pikiran. Latih diri Anda untuk melihat uang sebagai sebuah instrumen kebaikan dan pertumbuhan. Ucapkan kalimat afirmatif setiap hari, misalnya. Uang adalah sumber kemudahan, bukan masalah. Visualisasikan diri Anda tengah diberkahi rejeki yang melimpah, lalu rasakan syukur dan kebahagiaan yang memenuhi hati. Ini sesuai dengan prinsip neuroscience mengenai neuroplastisitas. Otak dapat dibentuk sesuai apa yang Anda yakini. Baer and Connors, Neuroscience, 2021. Dalam sebuah studi di Frontiers in Psychology 2020, terjadi perubahan signifikan pada area otak yang terkait motivasi dan pengambilan keputusan saat manusia diberi afirmasi positif mengenai uang. Dengan melakukan proses reprogramming, Anda tengah membuka jalan kreatif untuk lebih dekat pada peluang dan kemakmuran. 2. Mengikuti hukum transaksi energi. Banyak orang mencari uang, tapi melupakan satu prinsip penting. Uang adalah energi, dan energi selalu mencari pergerakan, bukan perhentian. Dalam buku The Go-Giver diberitahu bahwa rahasia kemakmuran bukan apa yang Anda dapat, tapi apa yang Anda beri. Semakin Anda memberi, semakin besar penerimaan yang akan Anda peroleh. Ini sesuai dengan sebuah penelitian dari University of Zurich yang menemukan bahwa saat manusia memberikan sesuatu, entah waktu, uang, atau tenaga, terjadi aktivasi di area otak yang terkait perasaan bahagia dan penerimaan, striatum. Dalam proses tersebut, peredaran energi diberdayakan sehingga lebih terbuka bagi peluang untuk datang. Ini bukan soal memberi lalu menunggu imbalan, tapi memberi dengan hati yang terbuka dan tanpa pamrih. Dalam bisnis misalnya, jika Anda memberikan pelayanan lebih peduli, lebih manusiawi, dan lebih bernilai, maka kepuasan konsumen akan naik, loyalty terbangun, dan pada gilirannya uang akan lebih mudah mengalir. Dalam hubungan, jika Anda lebih dahulu memberikan dukungan, mendengarkan, dan memenuhi kebutuhan, maka peluang kerjasama dan kesuksesan lebih luas terbentuk. Ini juga sesuai ajaran hukum timbal balik, Cialdini Influence 2021. Manusia memang cenderung ingin memberikan sesuatu sebagai balasan atas apa yang diterimanya. Dengan menjadi yang pertama memberi, Anda tengah membuka peluang lebih luas untuk diberi lebih.
Dalam psikologi bisnis, prinsip ini diterapkan oleh hotel bintang 5, maskapai penerbangan, dan bisnis retail yang memberikan sampel, free trial, atau bonus lebih dahulu, sehingga kemudian terjadi loyalty dan kesetiaan dari konsumen. 3. Mengoptimalkan lingkaran sosial Anda. Ini bukan kalimat motivasi kosong, tapi sebuah fakta yang didukung oleh sebuah studi dari Harvard Business Review. Penelitian tersebut menemukan bahwa kesuksesan dan kekayaan seseorang lebih terkait erat dengan kualitas dan luasnya jaringan pertemanan, bukan hanya keterampilan dan kerja kerasnya. Ini terjadi karena manusia hidup di tengah hubungan satu sama lain. Dalam buku Who's Got Your Back, Keith Ferrazzi diberitahu bahwa relasi yang Anda punya dapat membuka peluang bisnis, pekerjaan, kemitraan, dan peluang lain yang tak terduga. Semakin luas dan dekat hubungan yang Anda jalin, semakin besar juga peluang uang datang. Bagaimana caranya? Jadilah networker yang bernilai, bukan yang mencari untung saja. Tanya apa masalah mereka, lalu bantu sebisanya. Dalam sebuah studi oleh University of Pennsylvania mengenai network contagion, diberitahu bahwa kesuksesan dan kemakmuran dapat menular, sehingga jika Anda dekat dengan orang-orang yang sukses, Anda lebih mungkin juga menjadi sukses. Ini terjadi karena manusia saling belajar dan menyerap energi satu sama lain, mulai dari cara berpikir, mencari peluang, hingga belajar negosiasi. Dalam buku How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie juga diberitahu bahwa jika Anda lebih peduli, lebih manusiawi, lebih terbuka dan lebih dekat, maka peluang dan rejeki akan lebih mudah datang. Dalam bisnis, satu hubungan yang tepat kadang lebih penting dari 1000 peluang yang tampak menjanjikan. 4. Mengikuti arus keberuntungan. Banyak yang bilang keberuntungan terjadi saat kesiapan bertemu peluang, dan pernyataan itu memang bukan omong kosong. Dalam buku Deep Work, Cal Newport diberitahu bahwa manusia yang mampu lebih peka, terbuka, dan siap akan lebih sering menemukan peluang tak terduga, serendipity, yang kadang bernilai lebih dari kerja keras 1 dekade. Ini terjadi karena otak manusia diberkahi sebuah kemampuan yang disebut Reticular Activating System, yaitu filter yang mencari apa yang penting dan sesuai dengan tujuan Anda. Semakin Anda terbuka, belajar hal-hal baru, dan melatih diri untuk peka, ras akan lebih sering menemukan peluang yang tengah melintas di sekitar Anda. Sebuah studi dari University College London 2021 juga menemukan bahwa manusia yang punya open-mindedness lebih kreatif, lebih mampu menemukan peluang, dan lebih sukses. Dalam bisnis, peluang tak selalu tampak jelas. Kadang malah tampak biasa saja. Tapi jika diberi perlakuan kreatif, peluang tersebut dapat melambung menjadi pundi-pundi uang. Ini berarti mulai sekarang, belajar lebih terbuka, peka, dan siap untuk menerima apapun yang terjadi. Jangan gampang menutup diri, tapi sambut segala peluang yang datang, walau tampak sepele. Dalam buku The Almanac of Naval Ravikant, diberitahu bahwa serendipity lebih sering terjadi pada mereka yang memang mencari, belajar, dan terbuka untuk diberkahi. 5. Menghormati waktu dan mengoptimalkannya. Ini bukan kalimat klise, tapi sebuah prinsip penting. Dalam buku The 4-Hour Workweek, Tim Ferriss, dan Essentialism, Greg McKeown, diberitahu bahwa waktu adalah sumber daya yang paling terbatas, lebih penting dari uang itu sendiri. Mengoptimalkan waktu berarti Anda juga tengah membuka peluang lebih luas untuk mendapatkan uang lebih. Sebuah studi dari London Business School 2020 menemukan bahwa mereka yang mampu memprioritaskan pekerjaan penting dan belajar mendelegasikan tugas-tugas yang sepele lebih unggul, lebih produktif, dan lebih kreatif. Dalam bisnis, setiap 1 menit yang Anda investasikan harus memberikan return, bukan malah terbuang sia-sia.
Ini juga sesuai prinsip Pareto, 80/20. 20% kegiatan yang Anda lakukan memberikan 80% hasil. Dengan menemukan dan melakukan 20% pekerjaan yang paling bernilai, Anda akan lebih dekat pada kemakmuran dan kekayaan. Dalam buku Deep Work, Cal Newport juga menyarankan untuk belajar lebih fokus, lebih bebas dari distraksi, dan lebih mampu menjaga energi. Dengan melatih hal tersebut, Anda tengah membuka peluang lebih luas untuk mendatangkan uang dan kemapanan hidup yang Anda impikan. 6. Menguasai keahlian langka. Ini rahasia pamungkas yang bikin uang datang ke Anda lebih mudah. Punya keterampilan yang sulit digantikan dan bernilai di pasar. Dalam buku Deep Work, Cal Newport diberitahu bahwa high value skills, keterampilan yang langka, sulit ditiru, dan punya dampak besar, adalah kunci kekayaan di era modern. Sebuah laporan dari World Economic Forum 2023 juga menyebut keterampilan teknologi, kepemimpinan, dan kreativitas sebagai keterampilan yang paling diburu di tengah revolusi industri 4.0. Dengan belajar dan menguasai satu saja keterampilan yang memang sulit ditemukan, Anda akan lebih mudah dihargai lebih, diberi gaji lebih besar, dan diberi peluang yang lebih luas. Ini sesuai prinsip dari buku Atomic Habits, James Clear. Jika Anda belajar satu keterampilan, 1% lebih unggul setiap hari, maka 1 tahun kemudian, Anda akan melampaui 37 kali lebih unggul dari saat Anda mulai. Dalam bisnis, perbedaan 1% saja dapat mendatangkan perbedaan yang luar biasa. Apalagi jika Anda terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Singkatnya, jadilah ahli di satu bidang dan uang akan mencari Anda. 7. Mengikuti langkah orang sukses. Ini mungkin terdengar biasa, tapi mencari panutan yang tepat dan belajar dari mereka adalah jalan pintas untuk menjadi magnet uang. Dalam buku The Millionaire Fastlane, MJ DeMarco, dijabarkan bahwa jika Anda ingin mencapai kesuksesan, Anda harus belajar dari mereka yang lebih dahulu sukses, bukan malah mencari-cari formula sendiri. Ini juga sesuai sebuah penelitian dari Harvard Business Review 2021 yang menemukan bahwa belajar dan meniru pola sukses, modeling lebih efisien dan lebih cepat dibanding belajar trial and error. Dengan belajar dari kesalahan dan kesuksesan orang lain, Anda dapat memangkas proses belajar Anda hingga setengahnya. Misalnya Anda dapat mencari mentor, bergabung di sebuah mastermind group, atau belajar dari buku dan video para miliarder yang memang terbukti mampu melipat gandakan kekayaan. Dengan meniru taktik dan prinsip yang diterapkan oleh mereka, Anda juga akan lebih dekat menuju kesuksesan yang Anda inginkan. Singkatnya, belajar dari yang terjadi di lapangan lebih berguna dari 1000 teori. Dan itulah 7 cara menjadi magnet uang. Rahasia yang diterapin oleh mereka yang bebas finansial, bukan mereka yang terus hidup pas-pasan. Ini bukan soal mencari cara instan, tapi tentang transformasi diri, belajar, dan kerja keras yang lebih cerdas. Kalau Anda menerapkan 7 rahasia ini, satu persatu, Anda akan mulai melihat peluang dan rejeki lebih sering mampir, dompet lebih tebal, dan hidup lebih tenang. Ini saatnya Anda berhenti mencari-cari peruntungan, tapi mulai membangun peruntungan Anda sendiri. Kalau Anda suka video dan tips seperti ini, boleh dong like, subscribe, dan beri komentar. Silakan ceritakan rahasia mana yang paling sesuai dan ingin Anda terapkan mulai sekarang. Dan satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Mari sama-sama naik level.